Shalom, salam damai sejahtera, salam dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari Rumah Pemulihan Segala Bangsa, Yayasan Imamat Rajani Desa Kembes, Minahasa, Sulawesi Utara. Selamat datang, selamat berjumpa dalam seri pengajaran firman Tuhan pada saat ini. Harapan saya Bapak Ibu Saudara berada dalam keadaan sehat walafiat. Tapi kalaupun pada saat ini Bapak Ibu Saudara sedang bergumul dalam masalah, saya percaya tidak kebetulan saudara tune in dalam saluran ini. Saya berdoa biar Bapak Ibu Saudara bisa mengalami kasih, kuasa, kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan pada hari ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saat ini saya tergerak untuk berbagi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian mengenai kingdom identity. Sebelumnya, kalau Bapak Ibu Saudara punya Alkitab, mari kita buka bersama-sama di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 4. Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan baru menuliskan seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, pembacaan selanjutnya kita lihat dalam Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Jangan takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita lihat ada begitu banyak janji Tuhan buat Abram. Paling tidak ada 3 mungkin yang kita bisa ingat. Pernah Tuhan katakan kepada Abraham, keturunanmu akan seperti debu tanah, dust of the earth. Tuhan berkata kepada Abraham, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa temukan itu di Kejadian 13 ayat 16, kita gak usah buka, tapi saya mau bilang begini. Jadi akan ada satu keturunan, ada satu kelompok orang sejak dari dulu sampai sekarang yang bisa dikatakan generasi debu tanah. Apa karakteristiknya Bapak Ibu Saudara? Saya percaya generasi debu tanah, satu kelompok orang, satu komunitas dari dulu sampai sekarang, ini adalah generasi alamiah. Artinya apa? Generasi ini diserang habis-habisan oleh musuh. Dia mau bangkit tapi jatuh lagi. Dia mau bangkit jatuh lagi. Apa alasannya? Saya ajak saudara lihat dalam Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan.
dengan perut mula engkau akan menjalar dan, sudah perhatikan ini, debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Saudara, jadi makanan ular ini adalah debu tanah. Saudara, dikatakan tadi Tuhan pernah berfirman kepada Abraham, ada satu generasi, ada satu keturunan, yaitu seperti debu tanah. Jadi akan ada satu generasi, dari dulu sampai sekarang saya percaya ada satu generasi yang namanya generasi debu tanah, yaitu generasi alamiah, di mana mereka diserang habis-habisan oleh musuh. Mereka mau bangkit jatuh lagi. Karena apa? Karena dikatakan dalam firman tadi bahwa debu tanah yang jadi makanan ular itu. Nah saudara, kemudian kita lihat Tuhan juga pernah berjanji kepada Abraham, keturunanmu akan seperti pasir di laut. Saudara bisa nanti lihat di Kejadian 22 ayat 17. Sand on the seashore. Keturunanmu akan jadi seperti pasir di laut. Saudara, kalau saudara pernah ke pantai, sudah lihat ada pasir di tepi pantai. Nah, pasir itu tidak permanen. Ketika gelombang laut datang, dia terbawa lagi. Ketika gelombang laut datang, dia berubah bentuk. Atau pasir yang mungkin ada di padang gurun, saudara. Ya, sekarang kita punya GPS, tetapi kalau di padang gurun dulu, orang mungkin belum ada kompas, belum ada hal-hal penunjuk arah. Tidak bisa mengandalkan cuma gundukan pasir, saudara. Untuk menentukan arah cuma dengan mengandalkan gundukan pasir. Ketika angin datang, maka gundukan bentuknya bisa berubah dan kita bisa tersesat. Jadi pasir itu tidak permanen dan bisa berubah-ubah. Makanya firman bilang jangan bangun rumah di atas pasir. Jadi saya percaya ada generasi pasir. Artinya dari dulu sampai sekarang ada satu keturunan di mana generasi ini mereka mudah terombang-ambing oleh rupa-rupa pengajaran, oleh rupa-rupa hal duniawi, saudara. Dan kemudian yang ketiga, Tuhan berfirman kepada Abraham, keturunanmu akan jadi seperti bintang di langit. Itu yang baru kita baca tadi. The stars in the sky. Saudara, dalam pembacaan tadi Tuhan bawa Abraham keluar, kalau engkau bisa hitung bintang, maka keturunanmu akan seperti bintang di langit. Saudara, bagaimana karakteristik generasi bintang ini? Saya percaya dari dulu sampai sekarang ada satu generasi yang namanya generasi bintang. Artinya dia menerangi kegelapan. Saudara, saya ajak saudara lihat Filipi 2 ayat 15. Artinya begini, saudara. Kalau saya dan saudara percaya Kristus, Kristus adalah terang dunia, kita adalah terang. Kitalah generasi bintang tersebut. Kita membawa terang dalam kegelapan. Kita membawa orang dari kegelapan dibawa kepada terangnya yang ajaib, saudara. Saudara, kalau saudara dan saya percaya Kristus, maka terang Tuhan ada pada kita. Dan kita adalah generasi bintang-bintang tersebut. Haleluya. Jadi paling tidak janji-janji seperti ini yang Tuhan perkatakan kepada Abraham. Nah, kita lihat selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya dalam pembacaan kita tadi, Abraham dia bertanya kepada Tuhan. Saudara, dalam Kejadian 15 tadi, ayat 7 dan selanjutnya, saudara, lagi firman Tuhan kepadanya. Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kemudian ayat 8. Abraham tanya kepada Tuhan, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Jadi Abraham bertanya kepada Tuhan, sekaligus dia minta jaminan kepastian dari semua janji yang Tuhan berikan kepadanya. Dari mana dia bisa yakin, dapat kepastian bahwa dia benar-benar akan memiliki janji-janji Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara, waktu Abraham bertanya seperti itu, ini jawaban Tuhan dari ayat 9 dan seterusnya. Firman Tuhan kepada Abraham, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seterusnya dan seterusnya. Artinya apa? Ternyata Tuhan minta Abraham melakukan sesuatu. Menyediakan segala sesuatu karena Tuhan hendak melakukan sesuatu. Kalau kita baca terus, saudara, kita akan tiba pada ayat 18. Kita akan tahu apa yang terjadi, apa Tuhan mau dan apa yang terjadi. Ditulis seperti ini pada ayat 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham.
Karena pada waktu Abraham minta jaminan, minta kepastian dari semua janji yang Tuhan berikan kepadanya. Dari mana dia bisa tahu pasti? Dia minta jaminan, benar-benar dia akan memiliki itu. Ketika dia bilang begitu sama Tuhan, Tuhan minta dia untuk mengadakan perjanjian. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini. Mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah saudara, dalam Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru dipakai kata perjanjian. Tetapi sesungguhnya apa yang dilakukan Tuhan dengan Abraham adalah, kalau saya boleh sebutkan, ikat janji. Karena perjanjian di sini bukan dipakai kata kontrak saudara, tetapi pakai kata covenant, ikat janji. Saudara, beda antara kontrak sama covenant. Kalau saudara dalam dunia bisnis, saudara pasti tahu kontrak itu adalah kalau misalnya satu pihak belum laksanakan kewajibannya, maka pihak lain atau pihak kedua tidak bisa meneruskan. Artinya bersyarat. Tetapi kalau covenant beda. Mungkin kalau kontrak secara rohani kita bilang begini, Tuhan, kalau saya ada uang, baru saya akan memberi persembahan. Baru saya akan memberkati pelayananmu. Tuhan, kalau saya ada waktu, baru saya ikut pertemuan doa. Baru saya akan ikut ibadah pelayanan. Itu kontrak saudara. Hitung-hitungan dengan Tuhan. Bukan itu maksudnya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah covenant. Covenant adalah secara rohani kita bilang, Tuhan, apapun situasi keadaannya, apapun keputusanmu, aku tetap akan mengasihi, aku tetap akan melayani engkau. That's covenant, itu covenant. Nah itulah ikat janji yang terjadi antara Abraham dengan Tuhan pada waktu itu. Tapi ada satu yang menarik di sini saudara, saya kembali dulu di Kejadian pasal 15. Ketika Tuhan menyuruh Abraham mempersiapkan segala sesuatu, Tuhan mau ikat janji dengan Abraham, Abraham sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi saudara di ayat 12. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Saudara, di sini ada hal yang menarik. Katanya mau ikat janji dengan Tuhan. Tapi kemudian tiba-tiba justru Abraham tertidur. Tuhan izinkan ini terjadi karena apa? Karena Tuhan tahu keterbatasan Abraham. Tuhan melihat hatinya yang sungguh-sungguh, tetapi Tuhan tahu keterbatasannya. Jadi dalam ikat janji itu Tuhan melihat hati Abraham, tetapi dia menopang segala ketidakberdayaan, segala ketidakcakapan Abraham, segala kelemahan Abraham, Tuhan topang sampai terwujud, terjadi itu kesepakatan, terjadi itu ikat janji. Karena Tuhan tahu benar Abraham tidak mampu, tetapi Tuhan melihat hati Abraham yang sungguh-sungguh. Sehingga ikat janji itu terjadi, tergenapi. Sebagaimana ditulis pada ayat 18, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mau katakan begini. Hal yang luar biasa di mana Tuhan menempatkan saudara dan saya di tempat yang pasti, di mana kita memiliki jaminan kepastian atas semua janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Artinya Tuhan akan melakukan apa yang Ia janjikan, yaitu pada saat kita berada dalam kehidupan satu covenant dengan Tuhan. Pada saat kita hidup dalam ikat janji yang intim, akrab, lekat dengan Tuhan, maka kita akan memperoleh jaminan kepastian. Semua janji Tuhan, semua yang Dia perkatakan, berkat-berkatnya, apapun itu, perlindungan, penyertaan, akan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara, covenant ini membuat perbedaan yang sangat besar dalam kehidupan saya dan saudara. Artinya ikat janji saudara dengan Tuhan itu memberikan kepastian dalam kehidupan, memberikan kasih setia, memberikan kebenaran Tuhan dan pertolongan, perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang dialami oleh Abraham. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi dengan Abraham sesudah dia ikat janji dengan Tuhan. Kita lihat saudara, kisah Abraham pada waktu itu dia berada di daerah musuh. Di Gerar saudara, Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai 7. Lalu Abraham berangkat dari situ ke negeri Negeb dan ia menetap di antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar
sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya dia saudaraku, maka Abimelek Raja Gerar menyuruh mengambil Sarai. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi. Serta berfirman kepadanya, engkau harus mati karena perempuan yang telah engkau ambil itu sebab ia sudah bersuami. Selanjutnya, adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tidak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Ayat 7, jadi sekarang kembalikan istri orang itu sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati. Engkau dengan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan bilang engkau pasti mati, gak main-main. Saudara, yang saya mau bilang begini saudara. Abraham lepas dari ketidakberdayaannya, lepas dari ketidakcakapannya, dari kelemahannya, dia juga manusia saudara. Karena istrinya sangat cantik, maka ketika dia berada di daerah Gerar itu, dia bilang istrinya itu adalah saudaranya. Saudara, yang saya mau bilang begini. Salah tetap salah, dusta tetap dusta, tapi bukan itu masalahnya yang saya mau bilang begini. Artinya ikat janji, lepas dari kelemahan Abraham, lepas dari ketidakcakapan Abraham. Ikat janji yang telah dia buat dengan Tuhan, ketika Tuhan lihat hatinya yang sungguh-sungguh, lepas dari kelemahannya, Tuhan hargai itu dan Tuhan pegang janji itu. Sehingga ketika dia berada di daerah Gerar itu berhadapan dengan Abimelek, ketika dia ada dalam bahaya, Tuhan turun langsung. Tuhan bela Abraham lepas dari kelemahannya, lepas dari ketidakcakapannya. Karena dia sudah lebih dulu ikat janji dengan Tuhan. Luar biasa saudara. Jadi yang saya mau bilang di sini, betapa ikat janji dengan Tuhan itu merupakan memiliki kuasa yang luar biasa dalam penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah itu yang terjadi dengan Abraham setelah dia ikat janji dengan Tuhan. Pembelaan Tuhan luar biasa saudara. Nah kemudian kita lihat selanjutnya, setelah Abraham terjadi kepada Ishak dalam Kejadian pasal 26. Karena begitu panjang sekali pembacaan, saya akan lompat beberapa ayat saja saudara. Kita mulai dari Kejadian 26. Maka timbullah kelaparan di negeri itu bukan kelaparan pertama yang telah terjadi di zaman Abraham, sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Saudara, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang ku katakan kepadamu. Kemudian ayat 3 berkata, tinggallah ia di negeri ini sebagai orang asing. Kemudian selanjutnya saudara, ayat 6. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku. Sebab ia takut mengatakan dia istriku, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka sebab elok parasnya. Istri daripada Ishak sangat cantik saudara, sehingga lepas dari kelemahan, karena kelemahannya, karena ketidakberdayaannya, akhirnya dia mengaku, oh dia saudaraku, dia takut jangan-jangan dia dibunuh. Tetapi saudara, apa yang terjadi selanjutnya kalau kita baca, karena panjang saudara, akhirnya Raja Gerar tahu bahwa ternyata dia berdusta. Kemudian dia bilang, bagaimana engkau akan membunuh bangsa kami kalau begitu. Akhirnya Tuhan tolong dia saudara. Tuhan menolong Ishak kembali lagi. Nah Tuhan tolong bukan karena Ishak intim akrab dekat dengan Tuhan. Ya pastilah dia intim. Tapi bukan itu alasannya. Tuhan menolong membebaskan Ishak dalam bahaya pada waktu itu. Karena Tuhan ingat ikat janji yang pernah dilakukan Abraham dengan Tuhan. Saudara, mari kita lihat mulai dari ayat 5.
Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah ketetapan. Jadi Tuhan ingatkan, itu karena Abraham. Karena Abraham telah ikat janji, karena Abraham telah komitmen dengan aku, sehingga aku melindungi engkau, aku memberkati engkau. Saudara, sekali lagi ada bagian-bagian yang Tuhan bilang, jadi 24. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham. Jadi Tuhan datang kepada Isa kemudian diingatkan, aku adalah Allah ayahmu. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu. Perhatikan saudara. Karena Abraham hambaku itu. Tuhan ingat selalu ikat janji itu. Tuhan ingat covenant itu. Dan itu turun-temurun Tuhan lakukan pembelaan. Karena Abraham pernah ikat janji. Luar biasa saudara. Itu di perjanjian lama, kita datang ke perjanjian baru saudara ya. Kita lihat sekarang Matius 15 ayat 21 sampai 28. Jadi saudara, luar biasa kuasa ikat janji itu, luar biasa covenant itu. Ketika kita ikat janji dengan Tuhan sungguh-sungguh, maka percaya anak cucu keturunan kita Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Kalaupun ada yang melenceng dari kebenaran Tuhan, Tuhan akan kejar saudara. Dan dibawa kembali dalam tracknya Tuhan. Haleluya. Saudara, mari kita lihat langsung dalam Matius pasal 15 mulai ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berkata, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat, menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita lihat cerita ini sama dengan yang ada di dalam Markus, tapi di Markus dikatakan perempuan Siro-Fenesia. Jadi dia bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, bukan keturunan Abraham saudara. Nah, pertama-tama dia datang dan berkata, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Tapi Yesus tidak dengar, seakan-akan Yesus tidak dengar. Kenapa saudara? Karena Yesus tahu dia berdusta sebenarnya saudara. Karena dia bukan keturunan Abraham. Dia bukan orang Israel, bukan orang Yahudi saudara. Tapi dia berkata seolah-olah untuk mendapatkan perhatian. Dia biasanya yang cuma bisa katakan Yesus anak Daud, Yesus adalah keturunan orang Israel saudara, yaitu keturunan Abraham. Tapi dia berbuat seolah-olah untuk mendapat perhatian, tapi Yesus tahu dia berdusta. Kemudian akhirnya Tuhan Yesus berkata, ayat 23 bilang, tetapi Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawab. Padahal kita tahu benar, di mana saja ada orang minta pertolongan, Tuhan Yesus penuh dengan hati belas kasihan akan menolong. Tapi kali ini lain dari yang lain saudara. Saudara kemudian ayat 24 bilang, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Jadi Tuhan ingat ikat janji yang pernah dia lakukan dengan Abraham dulu. Sehingga anak cucu keturunan Abraham sampai saat itu tidak dibiarkan. Yesus datang pertama-tama adalah untuk menyediakan, untuk memberkati, untuk melindungi. Diutus pertama-tama menyediakan makanan, duduk sehidangan dengan anak-anak Israel, anak-anak domba-domba Israel yang hilang. Jadi itu first class saudara, diutamakan. Anak-anak Israel yang hilang,
Tuhan cari kembali dan Yesus datang memberikan kesempatan yang pertama, first class. Tapi kemudian apa yang terjadi, wanita ini karena dia sudah sangat membutuhkan, dia akhirnya datang mendekat, menyembah dan dia berkata, Tuhan tolonglah aku. Tapi jawab Yesus lagi, tidak patut mengambil roti yang disediakan buat anak-anak keturunan Abraham itu. Tetapi Tuhan mau sediakan buat mereka sebenarnya. Kemudian dikatakan, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak dan melemparkannya kepada anjing. Keras ini saudara. Tapi perempuan itu tetap berkata, dia bilang, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Akhirnya Yesus menjawab, hai ibu, besar imanmu. Luar biasa saudara. Yesus bilang, ibu, besar imanmu. Akhirnya dia menyembuhkan anak itu. Saudara, saya mau bilang begini, pertama-tama yang jadi sasaran, yang pertama-tama Yesus datang untuk menyediakan hidangan, menyediakan roti untuk anak-anak Israel. Karena Tuhan ingat benar ikat janji yang pernah dia lakukan dengan Abraham. Mereka first class. Saudara, tetapi karena ada ibu yang sungguh-sungguh dengan imannya yang luar biasa, akhirnya dia diberkati juga. Tetapi saudara, sekalipun dia punya iman besar, tetap dapatnya cuma remah-remah. Sekalipun dia punya iman luar biasa, tetap bagiannya dapatnya cuma remah-remah. Tetapi roti yang sesungguhnya, Yesus datang untuk duduk sehidangan ada dengan mereka yang anak-anak Israel, keturunan Abraham. Karena Tuhan ingat benar ikat janji yang pernah dia lakukan dengan Abraham. Luar biasa saudara. Nah, mari kita lihat Galatia 3 ayat 14 sekarang. Firman Tuhan bilang begini, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia, di dalam Kristus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Lanjut lagi, Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, kalau saudara dan saya adalah milik Kristus, maka kamu juga, maka saudara dan saya juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Haleluya, luar biasa. Kalau saudara dan saya percaya Kristus, kalau saudara dan saya mengatakan ya kepada Yesus, kalau saudara dan saya adalah milik Kristus, maka saudara dan saya juga berhak memiliki, mengalami akan berkat-berkat Abraham. Karena ikat janji yang dilakukan Abraham dengan Allah. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya sangat diberkati oleh seorang hamba Tuhan dari Filipina, namanya Pastor Paul Yadau. Dia bilang begini, when we fully embrace our true identity, then we are unlocked in our divine destiny. Artinya kira-kira begini. Kalau kita sungguh-sungguh merangkul dan memeluk identitas sejati kita, maka itu akan membuka tujuan ilahi kita. Saudara, ini yang saya akan bagikan selanjutnya, yaitu mengenai kingdom identity. Saudara, mari kita lihat dulu satu kebenaran firman dalam Kejadian 12 yang baru kita baca tadi sebenarnya pada bagian awal. Waktu Tuhan memanggil Abraham, Tuhan bilang begini, ayat 2 dan 3b, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Sekali lagi saya garis bawah ini, dan engkau akan menjadi berkat, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, melalui Yesus, ketika Bapak Ibu Saudara percaya kepada Yesus, ketika kita jadi milik Yesus, melalui Yesus kita telah menjadi bagian dari berkat Abraham. Dan oleh karena itu kita dipanggil dengan panggilan yang sama untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Maka tidak kebetulan kalau sore hari ini saya berada dalam rumah pemulihan
segala bangsa, saudara. Panggilan kita karena kita memiliki Kristus, kita menjadi milik Kristus. Maka kita telah menjadi bagian dari berkat Abraham. Dan oleh karena itu kita dipanggil dengan panggilan yang sama untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, saya membacakan kepada saudara satu ayat yang sangat familiar buat kita semua. Tetapi saya ambilnya dari English Standard Version. 1 Petrus 2 ayat 9. Terjemahannya begini, saudara. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light. Saya terjemahkan menurut ayat ini, saudara ya. Tetapi kamu adalah ras yang dipilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat Allah, sehingga kamu dapat memberitakan keagungan, memberitakan keunggulan Dia yang telah memanggilmu keluar dari kegelapan ke dalam keajaiban terangnya. Jadi saudara, di sini kita lihat ada kata kamu adalah, sehingga kamu dapat. Saudara, jadi panggilan itu keluar dari identitas kita. Disebutkan dulu identitas kita. Kita adalah chosen race, a royal priesthood, a holy nation. Jadi identitas kita adalah imamat rajani. Karena kita memiliki identitas imamat rajani, maka kita dipanggil untuk panggilan itu. Bukan sebaliknya, saudara. Jadi siapa kita, identitas kita terlebih dahulu yang harus ditegakkan. Baru setelah itu penugasan kita. Apa yang akan kita lakukan. Panggilan kita. Tuhan memanggil kita untuk menjadi royalty. Untuk menjadi rajani dan priestly, imamat, saudara. Dalam identitas panggilan kita. Makanya royal priesthood, imamat rajani. Kalau kita lihat Wahyu 5 ayat 10 bilang begini. Dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Saudara, sebagai royalty, sebagai putra-putri raja, kita ini membangun kerajaan Allah di bumi dengan deklarasi, dengan menghancurkan pekerjaan kegelapan, dengan mendemonstrasikan kuasa Allah dalam tanda, ajaib dan mujizat. Dan mengubah dunia kita dengan pengaruh sorga. Yaitu kedamaian, keadilan, kebenaran, harmoni, kerendahan hati, kehormatan dan kebenaran. Itu sebagai putra putri raja, sebagai royalty. Kemudian sebagai priest, sebagai pelayan Tuhan, kita menurunkan realitas surgawi di bumi ini melalui doa kita, melalui syafaat kita, melalui penyembahan dan keputusan kita. Kerajaan Allah itu adalah adikodrati, supranatural. Makanya kita akses secara supranatural juga. Dan kita menangkap hati Tuhan di tempat rahasia. Kita dipenuhi dengan Roh Kudusnya saat kita masuk jauh dalam hadiratnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tadi ada kata excellent. Ada kata keunggulan. Artinya apa di situ, saudara? Kita memberitakan keunggulan Allah, kedahsyatan Allah. Excellence adalah, atau keunggulan adalah ekspresi siapa Tuhan kita. Itu adalah gambar dan rupa Tuhan. Karakteristik Tuhan melalui kita. Jadi kita adalah tangan, kaki, dan mulutnya Tuhan di bumi. Artinya begini, kemuliaannya itu dinyatakan melalui kita setiap saat ketika kita menjalani hidup kita dengan keunggulan, dengan excellent itu, saudara. Artinya bukan hanya masalah gereja, pelayanan, tetapi masuk dalam aspek-aspek kehidupan kita, saudara. Dan keunggulan adalah demonstrasi luar dari kemuliaan, keluar dari kemuliaan yang ada di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang lebih jauh lagi bagaimana kita bisa masuk melangkah dalam kemuliaan. Kita tahu ada ayat firman Tuhan berkata bahwa kalau kita semua, karena kita semua telah berbuat dosa, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 2
ayat 23. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, tujuan keselamatan itu bukan hanya untuk kita dapat tiket masuk ke sorga. Tetapi juga untuk memulihkan kita kembali ke kemuliaan, keadaan, keberadaan mula-mula yang Tuhan maksudkan bagi manusia. Jadi yang digarisbawahi di sini adalah kemuliaan Allah. Karena kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Sekarang kita dipulihkan kembali saudara. Kepada kemuliaan Allah yang sebagaimana Tuhan mau kepada manusia pada mulanya. Roma 8 ayat 21 sampai 22, tapi sekali lagi terjemahan English Standard Version. That the creation itself will be set free from its bondage to decay and obtain the freedom of the glory of the children of God. For we know that the whole creation has been groaning together in the pains of childbirth until now. Saudara, kira-kira terjemahan seperti ini. Bahwa ciptaan itu sendiri juga akan dibebaskan dari perbudakan sampai kerusakan kecurangan kepada kebebasan kemuliaan anak-anak Allah. Karena kita tahu bahwa seluruh ciptaan lagi mengeluh dan menderita saat melahirkan bersama sampai sekarang. Artinya begini, seluruh ciptaan sedang menunggu kebebasan kemuliaan dari anak-anak Tuhan. Saudara, kita melangkah dalam kemuliaan sebagai anak-anak Tuhan, children of God, laki-laki maupun perempuan adalah pada saat kita sepenuhnya menerima identitas kita. Karena sesungguhnya kita memang adalah anak-anak Allah, anak laki-laki maupun anak perempuan. Kita menerima warisan kita melalui Kristus. Kemudian kita tumbuh dalam kedewasaan, dalam karakter, dalam otoritas, dalam lingkungan keluarga kerajaan yang penuh kasih, kehormatan, keunggulan, iman, dan hubungan ikat janji yaitu covenant tadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu menemukan kembali, menemukan kemuliaan di dalam kita. Saudara yang berkemuliaan. Untuk bisa menemukan saudara yang berkemuliaan, kita harus sadari benar bahwa saudara ada di dalam Kristus. Apa maksudnya? Saudara ada di dalam Kristus. Saudara yang menyaksikan program ini, saya mau katakan, kalau saudara ada di dalam Kristus, itu adalah saudara yang berkemuliaan. Kristus yang diurapi, Kristus yang dibangkitkan, Kristus yang mulia, Kristus yang tidak lenyap. Di dalam Kristus saudara diberkati. Di dalam Kristus saudara adalah ciptaan baru. Di dalam Kristus saudara adalah kebenaran Allah. Di dalam Kristus saudara diterima. Di dalam Kristus saudara lengkap. Di dalam Kristus saudara mulia. Karena saudara berada dalam kemuliaan. Yaitu Yesus yang adalah cahaya kemuliaannya. Dan gambar wujud nyata daripada pribadinya. Oleh sebab itu kita harus benar-benar sadari benar identitas kita. Bahwa saudara ada di dalam Kristus. Itu yang pertama, saudara ada dalam Kristus. Dan kedua adalah Kristus ada dalam saudara. Standar kemuliaan itu ada di dalam saudara. Kristus adalah standar kemuliaan. Standar kemuliaan itu ada dalam saudara. Dia ada dalam diri saudara. Dia yang mulia ada di dalam diri saudara. Karena itu saudara mulia. Saudara, Kolose 1 ayat 27. Tapi sekali lagi saya baca dari English Standard Version. To them God chose to make known how great among the Gentiles and the riches of the glory of the mystery, which Christ in you, the hope of glory. Dicatat di sini dalam Kolose 1 ayat 27. Kristus di dalam kamu. Kalau terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan baru ditulis Kristus ada di tengah-tengah kamu. Yes, Kristus ada di tengah-tengah kita. Tapi lebih tegas lagi dikatakan Christ in you. Kristus yang ada di dalam saudara itu adalah pengharapan kemuliaan. Standar kemuliaan itu yaitu Kristus ada dalam saudara. Haleluya. Saudara, untuk bisa menemukan kemuliaan kita harus tinggal di dalam firman Tuhan tentunya. Firman-Nya itu adalah substansi, adalah realitas alam kerajaannya. Firman-Nya itu adalah tuntunan, pedoman yang dengan Roh Kudus-Nya memuridkan kita menuju kepada segala kebenaran. Itulah pentingnya, itu alasannya kenapa kita perlu merenungkan kebenaran firman Tuhan, karena itu sangat penuh kuasa.
Kemudian kita juga harus mengalami perjumpaan dengan Allah, encounters with God. Perjumpaan dengan standar kemuliaan itu yang akan membuka kemuliaan yang ada di dalam diri kita. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus bersinar. Kita harus jadi terang, jangan bersembunyi saudara. Jangan sembunyikan terang saudara. Kita harus bersinar. Hidup saudara, pekerjaan saudara adalah kanvas yang merefleksikan akan kemuliaan Tuhan. Saudara ingat, saudara adalah garam dunia. Amin. Saudara adalah garam dunia. Sebagai garam, kita menghentikan pembusukan yang disebabkan oleh dosa. Kita menghentikan pembusukan yang disebabkan oleh penyakit, oleh kutukan. Dan kita memberikan rasa untuk meningkatkan kehidupan. Kita memicu rasa haus akan hal-hal dari Tuhan yang memimpin dunia untuk kita mengarahkan memimpin dunia untuk bisa minum dari air kehidupan. Dan ingat juga saudara adalah terang. Saudara sebagai terang kita menyingkap pekerjaan kegelapan dan kita mengusirnya. Kita menunjukkan jalan hidup ke dunia dan menyingkapkan hal-hal yang ada di dalam hati Tuhan. Terang yang memberi hikmat, yang membimbing, meningkatkan penglihatan, memberikan kehangatan dan membangkitkan gairah. Makanya dikatakan you are bla bla bla, so you will bla bla bla. Saudara adalah garam dunia, maka saudara akan melakukan ini dan itu. Karena saudara adalah terang dunia, maka saudara akan melakukan ini. Artinya saudara punya izin, saudara sah, saudara legal. Karena saudara garam dunia, maka saudara akan eksekusi, melakukan hal-hal yang memang saudara punya otoritas untuk itu. Karena saudara adalah terang dunia, maka saudara sah, saudara punya otoritas, wewenang untuk menyingkapkan pekerjaan kegelapan dan mengusirnya. Saudara menunjukkan jalan hidup dan sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Akhirnya we have to arise and shine. Kita harus bangkit dan bersinar. Saudara, bagian daripada Yesaya 60 karena waktu kita terbatas. Saya ajak saudara nanti bisa merenungkan, baca ini sendiri. Saudara, ini adalah gambaran profetik, gambaran transformasi profetik yang akan terjadi dalam kebangkitan kita dalam kemuliaan. Kalau kita menyadari identitas kita, kita menerobos bersama dengan Tuhan, hal-hal seperti ini yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya cuma baca 4 ayat mungkin pertama saudara, dalam Yesaya pasal 60. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu, lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu, anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Saudara, luar biasa, sekali lagi ini adalah gambaran profetik mengenai transformasi, mengenai kebangkitan yang bisa terjadi ketika kita bangkit dalam kemuliaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, berbicara mengenai transformasi karena tujuannya kita ke sana juga. Hari-hari ini banyak orang di seluruh dunia sedang sibuk merayakan Natal Yesus Kristus. Saudara, saya mau bilang bahwa pesan Natal itu tidak akan berarti apa-apa, meaningless atau useless apabila tidak terjadi transformasi dalam hidup ini. Artinya begini, merayakan Natal setiap tahun, orang merayakan Natal setiap tahun, kalau tidak terjadi perubahan, kalau tidak terjadi pertobatan, kalau tidak terjadi transformasi dalam hidup, maka itu useless, sia-sia Bapak Ibu Saudara. Transformasi yang saya maksudkan adalah kita mengalami Tuhan. Transformasi yang saya maksudkan kita mengalami Tuhan artinya kita mengalami kasih, mengalami kuasa, mengalami kebenaran firman Tuhan yang benar-benar memerdekakan kita. Saudara, kenapa transformasi penting? Karena tujuan utama kekristenan adalah menjadi serupa dengan gambaran Tuhan. Karena kita diciptakan serupa dengan gambar Allah.
Jadi transformasi adalah kita memiliki karakter seperti Kristus. Kita memiliki pikiran seperti Kristus. Sebagaimana Roma 12 ayat 2. Kita diingatkan lagi, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah, be transformed. Berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara, sangat disayangkan dunia menjadikan Natal itu kelihatan murahan. Dalam tanda kutip saudara ya. Advertisement, iklan, sale di mana-mana obral, gaya hidup konsumerisme, perayaan-perayaan yang sensasional dan lain-lain. Yes, kelihatannya merayakan, kelihatannya memeriahkan, tapi ingat, tidak semua yang kelihatan baik itu, tidak semua yang kelihatan bagus itu, tidak semua yang kelihatan memeriahkan itu, tidak semua yang kelihatannya sensasional itu adalah benar sesuai kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat 1 Korintus 10 ayat 23. Saudara mungkin pernah tahu firman ini. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Kemudian ada ayat lagi dalam Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Perhatikan yang ini saudara, yang terakhir. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi saudara, ada perlombaan yang tidak diwajibkan bagi kita. Kalau enggak diwajibkan bagi kita, kenapa kita harus ambil saudara? Lebih baik kita berfokus kepada yang penting saja yang menjadi kehendak Tuhan. Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ada yang tidak diwajibkan bagi kita. Makanya kita tetap fokus, intim, akrab, lekat dengan Tuhan, agar kita bisa tahu apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi saya mau bilang Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan sampai kita terperangkap. Jangan sampai kita terjebak dalam merayakan Natal secara dunia dengan cara yang keliru saudara. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah situasi dunia pandemi COVID-19 saat ini, sesungguhnya pesan Natal senantiasa akan memberikan harapan dan kekuatan. Sehingga kita boleh mengalami terobosan demi terobosan dan kemenangan demi kemenangan. Paling tidak ada 3 hal yang kita bisa tangkap mengenai Natal itu saudara. Yang pertama, God loves us. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mencintai kita. Kenapa saudara? Karena Dia telah memberikan putra tunggalnya. Memberikan putra satu-satunya buat kita. Karena Dia sangat mengasihi dan menyayangi kita. Itu poin pertama. Yang kedua, God is with us. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia ada menyertai kita. He is Immanuel. Makanya dikatakan namanya Dia adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Kemudian yang ketiga saudara adalah God is for us. Tuhan ada di pihak kita. Firman bilang, if God is for us, who can be against us? Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang bisa lawan kita? 3 poin ini saja saudara. Untuk kita bisa merenungkan memaknai Natal. God loves us, God is with us, and God is for us. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sesungguhnya setelah kita menjadi ciptaan baru, Alkitab berkata bahwa Tuhan memberikan 2 hal penting. Yang pertama, the word or the message of reconciliation, berita pendamaian. Yang kedua adalah the ministry of reconciliation, pelayanan pendamaian. Supaya jelasnya saya ajak saudara lihat di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan
Semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Jadi Kristus telah mendamaikan kita dengan Tuhan, dengan dirinya. Dan yang telah, ini yang pertama, mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita. Saya sebutkan tadi ministry of reconciliation. Setelah kita didamaikan dengan Tuhan melalui Kristus, kita dipercayakan ministry of reconciliation, pelayanan pendamaian. Lanjut, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ada word of reconciliation, message of reconciliation, berita pendamaian. Jadi ketika kita jadi ciptaan baru, ketika kita sudah didamaikan dengan Tuhan, Tuhan memberikan kita dua hal, yaitu berita pendamaian dan kedua pelayanan pendamaian. Saudara, kita tahu bersama Tuhan telah mendamaikan dunia dengan dirinya, karena sejauh manusia masih terputus dari hubungannya dengan Tuhan, maka tidak ada keselamatan. Tetapi Tuhan mengambil inisiatif untuk mendamaikan dunia dengan dirinya. Nah, Tuhan yang telah mendamaikan kita dengan dirinya, Tuhan yang ada dalam kita sekarang, mau mendamaikan dunia dengan Dia melalui kita. Saudara, jika ini kebenarannya, kalau ini memang kebenarannya, maka bagaimana bisa saudara dan saya yang telah memiliki berita pendamaian itu, yang telah memiliki pelayanan pendamaian itu, tidak mau membawa, menghadirkan Kristus kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Artinya di sini begini saudara, kita harus merepresentasikan Kristus kepada orang lain di mana-mana. Di mana saja saudara berada, di komunitas mana, di masyarakat mana, di mana saja Tuhan tempatkan saudara, kita harus merepresentasikan Kristus kepada mereka. Karena apa? Karena kita adalah ambassador of Christ. Kita adalah duta-duta Kristus, duta-duta besar Kristus saudara. Kita adalah terang dunia. Kristus adalah terang dunia dan kita adalah terang dunia. Jangan lupa bahwa Yesus yang kita rayakan pada hari Natal, Dia bukan bayi dalam palungan lagi. Dia sudah disalibkan, mati, dikuburkan, Dia bangkit dan telah menebus semua dosa kita. Sangat disayangkan kabar baik keselamatan ini belum didengar, belum diketahui, belum dialami oleh banyak orang yang ada di seluruh dunia. Masih banyak orang belum mendengar, masih banyak orang belum mengenal, masih banyak orang belum mengalami Yesus Kristus. Saudara, saya mau bagi sedikit. Pada hari Jumat, tanggal 22 November 1963, saya belum lahir saudara. Ada seseorang ditembak mati di jalanan kota Texas, Dallas, Texas, Amerika Serikat. Saudara tahu, hanya dalam waktu kurang dari 2 jam, ini tahun 1963. Belum ada WhatsApp, belum ada email saudara. 22 November 1963, seorang ditembak mati di jalanan kota Dallas, Texas, Amerika Serikat. Hanya kurang dari 2 jam. Berita itu sudah tersebar ke seluruh dunia. Sudah tahu apa itu? Itu adalah pembunuhan John F. Kennedy, presiden ke-35 Amerika Serikat. Saudara, saya mau bilang juga, pada hari Jumat, sekitar 2000 tahun yang lalu, ada seseorang yang dibunuh secara brutal dan mengalami kematian yang sangat mengerikan di luar tembok Yerusalem. Tapi sampai hari ini, banyak orang di seluruh dunia belum mendengar kabar itu sampai sekarang. Padahal sesungguhnya itu adalah kematian Sang Juru Selamat dunia di kayu salib di Calvary. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus kita. Sungguh sangat ironis saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam merayakan Natal kali ini, mari kita pikirkan bukan hanya mereka yang tidak bisa merayakan Natal, tetapi marilah kita mulai memikirkan, mulai peduli dengan mereka yang belum tahu, belum kenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berapa banyak di antara saudara yang tahu bahwa perkataan terakhir yang disampaikan oleh seseorang itu adalah penting, itu sangat urgent,
sangat penting. Saudara, walaupun ayah saya meninggal sudah lama sekali, tetapi kata-kata terakhir yang diucapkan pada malam itu masih segar dalam ingatan saya seakan-akan baru tadi malam. Dia sampaikan, saudara, karena itu penting sekali. Nah, saya mau bilang Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kata-kata Tuhan Yesus yang terakhir sebelum dia terangkat ke sorga, kita bisa baca dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kita kenal ini sebagai amanat agung. Bapak Ibu Saudara, kenapa amanat agung ini penting? Pertama, karena ini adalah panggilan yang paling penting. The most important calling, kalau saya boleh bilang. Karena ini adalah kata-kata terakhir, sebagaimana saya bilang tadi, kata-kata terakhir itu penting. Kata-kata terakhir Yesus. Hal kedua, kenapa ini penting? Karena ini adalah panggilan tertinggi, panggilan agung. The most highest calling, panggilan agung, panggilan yang tertinggi. Karena apa? Ini menyangkut keselamatan seluruh umat manusia. Kemudian yang ketiga, saudara, kenapa ini penting? Karena ini adalah panggilan terbesar, the greatest calling. Karena apa? Karena berbicara mengenai bangsa-bangsa, mengenai keselamatan bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia ini. Jadi ini penting, amanat agung penting. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ini yang saya bisa bagikan pada hari ini. Saya percaya ketika kita menyelaraskan diri dengan Tuhan, ketika kita intim akrab lekat dengan Tuhan, ketika kita menyadari dan kita tahu identitas kita di dalam Tuhan, ketika kita tahu identitas kerajaan itu sesungguhnya, maka kita akan membuka destiny ilahi, tujuan ilahi dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita akan senantiasa berkemenangan dan senantiasa mengalami terobosan. Saya berhenti sampai di sini. Saya ajak kita berdoa dulu. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu terbatas, tetapi ya Roh Kudus, Engkau menjamah setiap mereka yang mengikuti live streaming ini. Lewat saluran apapun, biar mereka terus mengalami kasih kuasa kebenaran firman-Mu yang memerdekakan. Biar mereka menyadari dan mengalami identitas kerajaan. Sehingga sungguh mereka mengalami terobosan dan kemenangan di dalam kehidupan mereka. Segala hormat, pujian, kemuliaan kami berikan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan katanya. Mari puji Dia, Raja segala raja, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah nama
bertahta di kerajaan